Kemarin kebanyakan minum, kepalaku mau meledak, badanku sakit. Hah? Astaga! Aku benar-benar sudah gila kemarin. Vira, hari ini mungkin hari baik. Aku dengar banyak pria tampan sering datang ke Hotel Halim. Siapa tahu bisa bertemu cinta sejati hari ini. Dia dengan penampilan kampungnya, pria tampan gak akan mungkin meliriknya. Jangan bermimpi, kamu minum saja dengan kami. Ah, 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 kamu benar-benar tampan. Ternyata pria setampan ini sungguh ada. Kamulah orangnya. Mau tidur denganku? Tamatlah sudah. Dia jelas-jelas orang yang gak tertarik sama wanita. Apa yang sudah kulakukan? Aku dengar dulu ada karyawan wanita dipecat cuma gara-gara berpapasan dengannya. Bagaimana kalau Pak Arya mengingat hal ini? Tamatlah riwayatku. Aku harus bagaimana? Hei Vira, kamu tidur di mana kemarin malam? Kenapa nggak pulang? Kemarin aku ikut pesta makan malam. Selesainya terlalu malam, jadi aku tidur di hotel. Mana resume yang kuminta kamu cetak kemarin? Kamu bilang mau bantu cetakan kan? Sudah? Tentu saja sudah. Ah, oh, Reni, maaf ya. Sepertinya aku menghilangkannya. Hilang? Kamu bukan jengkel ke aku jadi sengaja nggak mencetaknya untukku kan? Hei, bukan begitu. Sudah ku cetak kok. Sungguh sudah. Sungguh. Reni Arianto. Pak Arya, aku sudah menunda seluruh jadwal untuk pagi ini. Anda kebanyakan minum di pesta kemarin malam, butuh istirahat lebih. Enggak perlu. Hari ini juga temukan orang ini dan bawa padaku. Baik. Ada apa ini? Seorang wanita. Pak Arya akhirnya memiliki kekasih. Reni, maafkan aku. Hari ini aku mencetak 50 resum. Sudah pasti nggak akan hilang. Halo Pak Arya, aku adalah sekretaris baru. Astaga! Ana, Mulai besok jangan datang lagi. Apa? Mohon maaf Pak Arya, aku mohon jangan pecat aku. Astaga, para sekretaris sebelumnya paling nggak bisa bertahan 24 jam. Dia bahkan nggak bisa bertahan sejam. Pak Arya paling benci wanita yang memakai segala cara untuk mengambil keuntungan darinya. suruh divisi personalia melakukan rekrutmen lagi. Baik. Apa kamu masih mencari orang yang kusuruh cari sebelumnya? Masih kucari Pak Arya. Wah, aroma ini sepertinya pernah kucium entah di mana, sangat familiar. Aku sudah gila. Kenapa malah Pak Arya sih? Kamu nggak apa-apa? Dia nggak akan mengenaliku, bukan? Dia ingin memberiku pelajaran sekarang. Aku nggak akan dipecat, kan? Angkat kepalamu. Pak Arya. Vira, kamu sudah kerja berapa lama? Baru 3 bulan, Pak. Kayaknya nggak perlu cari sekretaris baru. Pindahkan Vira ke kantor sekretaris. Baik Pak Arya. Enggak. Wanita tadi langsung dipecat tanpa ragu. Kenapa Vira langsung bisa jadi sekretaris Pak Arya? Dia jelas punya koneksi. Benar, gadis kampung seperti dia, mana pantas. Selamat Vira. Kamu berhasil jadi sekretaris di bawah naungan langsung kantor sekretariat Pak Arya. Kamu orang pertama yang mendapatkan promosi luar biasa seperti ini. Kenapa Pak Arya memindahkanku ke kantor sekretaris ya? Dia nggak mungkin mengenaliku, kan? Dia ingin menyeretku ke sisinya dan menyiksaku. Kamu jangan salah paham. Bagaimana ya?
Orang sepertimu sama sekali nggak mengancam bagi Pak Arya. Beliau nggak perlu waspada sama kamu. Tipe orang sepertimu tepat sesuai dengan standar Pak Arya. Dia pasti enggak mengenali aku kan? Pak Arya, orang itu sudah ketemu. Akhirnya pulang kerja. Ah. Wah, gaji sekretaris ternyata 100 juta. Uang ini cukup untuk memberi makan Reni. Aku harus cepat kasih tahu Reni. Jadi, pria ini orang nomor 1 dalam dunia bisnis dalam negeri. Pria termuda dan terkaya di antara konglomerat dalam negeri. CEO grup LS, Arya. Aku bukan sedang bermimpi, kan? Kamu orang yang bermalam denganku di Hotel Halim kemarin malam, kan? Anda bilang apa? Aku melihat resume milikmu di kamar hotel. Itu sebabnya aku datang menemuimu. Soal kemarin malam, aku akan tanggung jawab. Anda ingin tanggung jawab padaku? Aku akan kasih kamu 2 pilihan. Ambil 10 miliar ini dan pura-pura nggak terjadi apapun. Atau menetaplah dengan patuh di Geraha Arunika. Kemarin aku ikut pesta makan malam. Selesainya terlalu malam. Jadi aku tidur di hotel. Mana resume yang kuminta kamu cetak Sudah aku kemarin? cetak. Reni, maaf ya. Sepertinya aku menghilangkannya. Ternyata karena resume itu, Arya jadi salah mengenaliku sebagai orang kemarin malam. Ku beri waktu 3 hari. Setelah selesai memikirkannya, langsung hubungi sekretarisku. Baiklah. Heart overhead, and I guess love to watch the way you made me into a mess. Hands on my dress, neon red. Kamu sungguh bintang keberuntunganku. Reni, sudah baca pesanku. Malam ini kita makan di luar. Reni, kamu kenapa? Apa wawancaranya gagal? Bukan karena itu. Hei, nggak apa-apa. Pekerjaan bisa dicari perlahan. Hari ini aku dipindahkan ke departemen baru dan gajiku juga naik. Kelak aku bisa memberi kamu dukungan finansial, tenang saja. Jadi malam ini mari kita keluar untuk makan enak ya. Ayo, kamu mau makan apa? Vira, aku hendak pindah dari sini. Pindah? Kenapa? Tiba-tiba sekali. Reni, apa kamu masih marah karena aku menghilangkan resume kamu? Beneran kok, sudah aku cetak, Reni. Ini sepertinya adalah resume yang aku hilangkan. Kenapa ada di sini? Bukan, ini dicetak oleh pacarku. Pacar? Kapan kamu punya pacar? Kamu sama sekali nggak pernah bilang kamu punya pacar? Tentu saja kami belum lama bersama, kan? Reni, kamu nggak mungkin pindah demi orang itu, kan? Dia bilang akan tanggung jawab ke aku. Dia suruh aku pindah ke rumahnya. Reni, kamu harus hati-hati. Ada banyak sekali pria brengsek sekarang ini. Kalian baru bersama berapa lama? Ha? Masa tinggal bersama secepat itu? Kalau kamu hamil, pria akan langsung memalingkan wajah darimu. Vira, kamu pikir aku bodoh sampai nggak bisa bedain kotoran sama pasta kedelai? Bukan itu maksudku. Reni, aku cuma khawatir kamu ditipu orang yang nggak bisa diandalkan. Begini saja, kamu panggil pacarmu itu, lalu kita makan bersama. Aku juga akan panggil Reza. Kebetulan sekali kami bisa melihat dia orang seperti apa. Vira, aku tahu kamu melakukannya demi kebaikanku, tapi aku nggak apa-apa. Aku yakin dia bukan orang seperti itu. Beri selamat saja ke aku. Kalau bertemu orang baik, aku tentu akan memberimu selamat. Masalahnya pria ini langsung ingin tinggal bersamamu, Reni. Sudahlah, kamu mau kasih selamat saja sudah cukup. Kita jangan membahas masalahku. Kamu bilang kamu bekerja di grup LS, kan? Iya.
Karena masih magang, kesempatanmu bertemu Pak Arya pasti sedikit kan? Dulu memang gak ada kesempatan, tapi kini aku bertemu dia setiap hari. Hari ini aku dipindahkan ke kantor sekretariat langsung CEO. Apa maksudnya itu? Kamu jadi sekretarisnya Pak Arya? Iya, aku juga kebingungan cukup lama tadi. Kamu karyawan magang kan? Kenapa kamu tiba-tiba diangkat jadi sekretarisnya Pak Arya? Siapa yang tahu? Mungkin karena aku nggak bisa berdandan dan bukan seperti orang yang akan menjilat Pak Arya. Itu sebabnya Pak Arya memilih aku. Toh dia nggak tertarik sama wanita. Kamu sungguh nggak tertarik sedikit pun sama Pak Arya kan? Hah. Setiap kali bertemu dengan Pak Arya, jantungku langsung berdetak dengan cepat. Aku takut padanya, dia sangat menakutkan. Baguslah. Apanya yang bagus lah? Apanya yang bagus lah? Bukankah kabarnya Pak Arya itu muda, tampan, dan kaya raya? Pasti banyak wanita yang menyukai Pak Arya kan? Orang seperti itu mana mungkin akan melirik wanita biasa seperti kita. Aku takut kamu akan terluka nantinya. Hei, tenang saja, aku sadar diri kok. Tipe laki-laki yang hanya ada di dalam drama televisi itu. Aku sudah sangat puas hanya dengan melihatnya dari jauh. Seperti ini. Vira, kamu sendiri yang bilang kamu gak ada niat apapun ke Arya. Kelak jangan salahkan aku. Reni, aku pergi kerja dulu. Iya. Pak Yusril, aku sudah memikirkannya. Aku bersedia pindah ke Geraha Arunika. Teman baikku Vira, kamu gak pantas ada di sisi Pak Arya. Tenang saja, akulah yang nanti berada di sisinya. Wah, ponselku. Ketinggalan di rumah. Silakan naik, Nona Reni. Oh, Reni, Halo. kamu pindah rumah. Orang itu pacarmu. Bukan, dia adalah sekretaris pacarku di perusahaan. Aku hendak pindah ke rumah pacarku. Pacarmu punya sekretaris. Mobil ini juga tampak mahal. Oh, Reni, kamu sangat beruntung. Pacarmu kelihatannya sangat kaya. Kamu lebih beruntung daripada Vira. Memang benar, keberuntungan adalah hal terpenting. Itu sungguh perilaku yang gak sopan. Beraninya mendorong orang tua. Bukankah cuma dekat dengan pria kaya, sombongnya? Vira, apa yang kamu lakukan di sini? Karakter Reni benar-benar buruk. Padahal cuma mendapatkan pacar kaya, tapi dia berani mendorongku dan pergi. Bibi, apa maksud ucapan Bibi? Pacar kaya apanya? Si Reni yang tinggal sama kamu itu barusan pergi pakai mobil mewah. Katanya itu mobil milik pacar kayanya. Kamu nggak tahu. Dia nggak bilang ke kamu. Pacar yang sebelumnya dia sebut adalah orang kaya. Kenapa dia bahkan gak mengucapkan salam? Dan pindah begitu saja? Selamat datang. Nona Reni, silakan sebelah sini. Baik. Bagus sekali. Anda bisa memilih kamar tamu mana saja di lantai 2 dan menempati manapun yang Anda suka. Selain itu, lantai 3 adalah area khusus untuk Pak Arya. Tanpa adanya izin, sama sekali nggak boleh masuk. Baiklah. Jangan sampai aku menangkapmu. Kalau kamu berani menipu Reni, aku gak akan pernah melepaskanmu. Dasar orang gak tahu malu. Pak Arya, selamat pagi. Kamu mungkin gak punya waktu menyapaku, Vira, karena 1 menit lagi kamu terlambat. Kalau terlambat, bonusmu akan dipotong. Oh itu, bisakah Anda jangan memotong bonusku bulan ini, Pak Arya? Maafkan aku, maafkan aku. Untung gak terlambat. Seperti mau pergi perang saja. Bawakan ini ke Pak Arya. Aduh.
Bu Ana, perutku tiba-tiba sakit sekali. Berhenti berpura-pura. Dalam waktu 2 menit kamu harus meletakkan dokumen ini di meja Pak Arya. Kalau kamu bernegosiasi lagi denganku, maka jangan harap dengan bonus bulan ini. Baiklah, aku berjanji akan menyelesaikan tugas-tugas ini. Masuk. Tuangkan aku segelas kopi. Baiklah. Apakah tampan? Iya, Anda sangat tampan. Aduh, mulutku ini benar-benar gila. Pak Arya, ini kopi Anda, Pak. Kalau begitu aku keluar dulu ya. Reni, hari ini kamu pindah ke rumah pacarmu ya? Pak Arya akan hadir di pertemuan penting siang ini. Kamu ikut Pak Arya ke sana. Aku? Bu Ana, aku cuma staf kecil yang mengurus berbagai tugas di kantor sekretaris kan? Bukankah Pak Yusril yang selalu ikut ke acara seperti itu, Bu Ana? Pak Yusril sedang membantu pacarnya Pak Arya pindah rumah. Kalau enggak, mana mungkin kamu mendapatkan kesempatan ini? Pak Arya sudah punya pacar. Pak Arya sudah punya pacar. Entahlah, mungkin gak lama lagi dia akan segera menjadi istrinya Pak Arya. Bagaimanapun dia adalah wanita pertama yang masuk Geraha Arunika. Kenapa kamu melamun? Kamu gak mungkin punya perasaan terhadap Pak Arya kan? Dengan penampilanmu yang kampungan ini, Pak Arya gak mungkin melirikmu. Jangan bermimpi. Cepat, lakukan pekerjaanmu. Cepat. Pria brengsek ini ternyata sudah punya pacar. Tapi dia pernah bermalam denganku. Sungguh brengsek. Sudah ganti sekretaris baru lagi. Sekretaris kali ini, baik wajah maupun tubuh, masuk ke dalam tipe yang polos dan suci. Kamu bisa main golf? Maaf ya Pak, aku nggak bisa. Aduh, kalau nggak bisa, aku bisa mengajarimu kan? Sini, rentangkan kakimu sedikit lebih panjang. Terutama dengan pantat seindah ini. Bahkan saat berpose akan... aduh, Pak Arya! Aduh, Pak Arya! Aku potong tanganmu. Kita batalkan kerjasamanya. Pak Arya, ini nggak baik. Kerjasama kita hampir selesai. Dengan pemimpin seperti kamu, aku nggak merasa perusahaan kalian bisa menghasilkan proyek yang bagus. Bukan begitu. Sekretaris Anda terlalu cantik. Ini cuma bercanda. Dia adalah orangku. Anjing melihat isyarat tuannya baru menggigit. Kamu nggak paham aturan itu. Bawa dia keluar. Hei, kalian mau apa? Hei, aduh. Tunggu Pak Arya. Bukan Pak Arya. Lepaskan aku, Pak Arya. Kamu nggak perlu ikut ke pertemuan malam ini. Aku akan menghubungimu setelah selesai. Kamu atur waktunya dan tunggu saja aku di mobil. Ada apa ini? Dia sedang mengkhawatirkanku. Aku merasa dia nggak seburuk seperti yang kubayangkan. Sudah jam segini, pertemuannya pasti sudah berakhir. Oh, sepertinya aku pernah melihat plat nomor itu sebelumnya. Si Reni yang tinggal sama kamu barusan pergi naik mobil mewah itu. Katanya itu mobil milik pacar kayanya. Jangan-jangan pacarnya Reni itu adalah Pak Arya. Vira, sadarlah sedikit. Bagaimana mungkin Reni bisa mengenal Pak Arya? Aku pasti salah lihat. Pak Arya, Anda baik-baik saja? Aku nggak apa-apa. Astaga, Pak Arya. Vira, di sini. Pak Arya, Anda minum berapa banyak sebenarnya? Anda bisa terluka kalau begini. Vira, kamu punya hati nurani nggak? Kalau bukan karena kamu nggak hadir di pertemuan malam ini, mana mungkin aku minum sampai begini? Kamu masih berani mengkritikku karena minum terlalu banyak. Pak Arya, Bu Ana secara khusus menyuruhku menemani Anda ke pertemuan penting dan membantu melarang Anda minum-minum. Tapi Anda yang melarangku untuk ikut. Kamu adalah sekretarisku, bukan pelayan yang menuangkan minuman. Ditambah lagi, kalau kamu mabuk dan pingsan, bagaimana kalau sampai terjadi sesuatu? Aduh. Apa yang kamu lakukan? Aku ingin Anda pulang dengan selamat, Pak Arya. Duduklah yang benar ya. Aku dengar parfum ini sangat menggoda. Arya mungkin juga nggak akan tahan.
Pak Arya, Pak Arya bangunlah, sudah sampai. Pak Arya. Baiklah, siapa suruh dia orang yang menggajiku? Aku harus mengantarnya pulang ke rumah. Ah, Kelihatannya dia sudah pulang kerja. Eh, Vira? Hah? Vira? Situasi macam apa ini? Kenapa aku seperti mendengar ada orang memanggilku? Pak Arya, tunggu sebentar. Anda nggak boleh muntah di sini. Toilet di mana? Pak Arya, perut Anda terasa nggak nyaman ya? Pak Arya, karena Anda sudah sadar, aku pulang dulu sekarang. Malam itu, kamu orangnya. Apa yang Anda bicarakan? Ini sudah larut. Aku pulang dulu. Jadi Pak Arya sudah punya pacar. Mungkin sebentar lagi jadi istri Pak Arya. Bagaimanapun dia adalah wanita pertama yang masuk Geraha Arunika. Nggak bisa. Pak Arya sudah punya pacar. Pak Arya, Anda nggak apa-apa? Hati-hati, biar saya bantu masuk ke kamar. Vira, barang yang susah payah ku dapatkan, nggak akan kuberikan ke kamu. Bibi, silakan kembali untuk istirahat. Biar aku yang menjaga Pak Arya. Baiklah, mohon bantuannya. Pak Arya, sebanyak apapun seorang pria minum, dia tetap akan memberikan reaksi. Pokoknya aku harus ciptakan peluang. Nyah dari sini. Pak Arya, Reni, apa yang kamu lakukan di sini? Apa Pak Yusril nggak kasih tahu kamu? Tanpa izin dariku, nggak boleh naik ke lantai 3. Anda minum terlalu banyak. Aku datang karena ingin mengganti pakaian Anda. Tunggu. Kamu ganti parfum. Baunya nggak enak banget. Parfum apa yang baunya seburuk ini? Aku ganti ke parfum bunga lili. Kupikir Anda akan suka. Keluar dari kamarku sekarang juga. Parfum murahan seperti ini, baunya sangat bikin gak nyaman. Dasar orang gila. Jelas-jelas dia punya pacar. Kenapa dia mencium aku? Arya, kamu benar-benar pria brengsek. Dasar Reni. Dia bahkan gak balas pesanku. Aku harus menelponnya. Kenapa hidung pria itu begitu tajam? Parfum apa yang baunya seburuk ini? Aku ganti ke parfum bunga lili. Kupikir Anda akan Keluar suka. dari kamarku sekarang juga. Halo, Vira? Apa nama sampo dan sabun mandi cair yang kita gunakan sebelumnya? Oh, itu produk dari L'Oreal. Aku mengerti. Halo Reni. Reni? Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba ditutup? Pak Arya,
Maaf, aku nggak tahu Anda nggak suka parfum bunga lili. Aku sudah mengubah produk mandi dan sampoku ke yang biasa aku pakai sebelumnya. Aroma ini, Hentikan. Menjauhlah dariku. apa hari ini Anda punya waktu luang? Ini hari Nggak Valentine. ada waktu. Oh. Mm, Ah, ah, ah! mm. Vira, kamu nggak ke atas? Aku naik yang berikutnya saja. Silakan naik duluan. Elevator tertutup, perhatikan keselamatan. Naiklah. Elevator terbuka. Oh, ada telepon. Aku angkat telepon dulu baru naik. Kenapa? Nggak bisa dijawab di dalam elevator. Elevator tertutup, perhatikan keselamatan. Halo? Oh, Reza. Kamu sudah pulang dari perjalanan bisnis ya? Oh, aku sangat merindukanmu. Tampaknya Nona Vira sedang berpacaran. Iya. Ponselku, ponselku. Astaga. Kemarin kebanyakan minum, kepalaku mau meledak, badanku sakit. Hah? Astaga. Aku benar-benar sudah gila kemarin. Vira, hari ini mungkin hari baik. Aku dengar banyak pria tampan sering datang ke Hotel Halim. Siapa tahu bisa bertemu cinta sejati hari ini. Dia, dengan penampilan kampungnya, pria tampan gak akan mungkin meliriknya. Jangan bermimpi, kamu minum saja dengan kami. Ah, 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 kamu benar-benar tampan. Ternyata pria setampan ini sungguh ada. Kamulah orangnya. Mau tidur denganku? Tamatlah sudah. Dia jelas-jelas orang yang gak tertarik sama wanita. Apa yang sudah kulakukan? Aku dengar dulu ada karyawan wanita dipecat cuma gara-gara berpapasan dengannya. Bagaimana kalau Pak Arya mengingat hal ini? Tamatlah riwayatku. Aku harus bagaimana? Hei Vira, kamu tidur di mana kemarin malam? Kenapa nggak pulang? Kemarin aku ikut pesta makan malam. Selesainya terlalu malam, jadi aku tidur di hotel. Mana resume yang kuminta kamu cetak kemarin? Kamu bilang mau bantu cetakan kan? Sudah? Tentu saja sudah. Reni, maaf ya. Sepertinya aku menghilangkannya. Hilang? Kamu bukan jengkel ke aku jadi sengaja nggak mencetaknya untukku kan? Hei, bukan begitu. Sudah ku cetak kok. Sungguh sudah. Sungguh. Reni Arianto. Pak Arya, aku sudah menunda seluruh jadwal untuk pagi ini. Anda kebanyakan minum di pesta kemarin malam. Butuh istirahat lebih. Nggak perlu. Hari ini juga temukan orang ini dan bawa padaku. Baik. Ada apa ini? Seorang wanita. Pak Arya akhirnya memiliki kekasih. Reni, maafkan aku. Hari ini aku mencetak 50 resum. Sudah pasti nggak akan hilang. Halo Pak Arya, aku adalah sekretaris baru. Ana, Mulai besok jangan datang lagi. Mohon maaf Pak Arya, aku mohon jangan pecat aku. Astaga, para sekretaris sebelumnya paling nggak bisa bertahan 24 jam. Dia bahkan nggak bisa bertahan sejam.
Pak Arya paling benci wanita yang memakai segala cara untuk mengambil keuntungan darinya. Suruh divisi personalia melakukan rekrutmen lagi. Baik. Apa kamu masih mencari orang yang kusuruh cari sebelumnya? Masih kucari Pak Arya. Wah, aroma ini sepertinya pernah kucium entah di mana, sangat familiar. Ah, aku sudah gila. Kenapa malah Pak Arya sih? Kamu nggak apa-apa? Dia nggak akan mengenaliku, bukan? Dia ingin memberiku pelajaran sekarang. Aku nggak akan dipecat, kan? Ah, Angkat kepalamu. Pak Arya, Vira, kamu sudah kerja berapa lama? baru 3 bulan, Pak. Kayaknya nggak perlu cari sekretaris baru. Pindahkan Vira ke kantor sekretaris. Baik Pak Arya. Wanita tadi langsung dipecat tanpa ragu. Kenapa Vira langsung bisa jadi sekretaris Pak Arya? Dia jelas punya koneksi. Benar, gadis kampung seperti dia, mana pantas. Selamat Vira. Kamu berhasil jadi sekretaris di bawah naungan langsung kantor sekretariat Pak Arya. Kamu orang pertama yang mendapatkan promosi luar biasa seperti ini. Kenapa Pak Arya memindahkanku ke kantor sekretaris ya? Dia nggak mungkin mengenaliku, kan? Dia ingin menyeretku ke sisinya dan menyiksaku. Kamu jangan salah paham. Bagaimana ya? Orang sepertimu sama sekali nggak mengancam bagi Pak Arya. Beliau nggak perlu waspada sama kamu. Tipe orang sepertimu tepat sesuai dengan standar Pak Arya. Dia pasti nggak mengenali aku, kan? Pak Arya, orang itu sudah ketemu. Akhirnya pulang kerja. Wah, gaji sekretaris ternyata 100 juta. Uang ini cukup untuk memberi makan Reni. Aku harus cepat kasih tahu Reni. Jadi, pria ini orang nomor 1 dalam dunia bisnis dalam negeri. Pria termuda dan terkaya di antara konglomerat dalam negeri. CEO grup LS, Arya. Aku bukan sedang bermimpi, kan? Kamu orang yang bermalam denganku di Hotel Halim kemarin malam, kan? Anda bilang apa? Aku melihat resume milikmu di kamar hotel. Itu sebabnya aku datang menemuimu. Soal kemarin malam, aku akan tanggung jawab. Anda ingin tanggung jawab padaku? Aku akan kasih kamu 2 pilihan. Ambil 10 miliar ini dan pura-pura nggak terjadi apapun. Atau menetaplah dengan patuh di Geraha Arunika. Kemarin aku ikut pesta makan malam. Selesainya terlalu malam. Jadi aku tidur di hotel. Mana resume yang ku minta kamu cetak Sudah kemarin? kucetak. Reni, maaf ya. Sepertinya aku menghilangkannya. Ternyata karena resume itu, Arya jadi salah mengenaliku sebagai orang kemarin malam. Ku beri waktu 3 hari. Setelah selesai memikirkannya, langsung hubungi sekretarisku. Baiklah. Heart over head. And I guess love to watch the way you made me into a mess. Hands on my dress, neon red. Kamu sungguh bintang keberuntunganku. Reni, sudah baca pesanku. Malam ini kita makan di luar. Reni, kamu kenapa? Apa wawancaranya gagal? Bukan karena itu. Hei, nggak apa-apa. Pekerjaan bisa dicari perlahan. Hari ini aku dipindahkan ke departemen baru dan gajiku juga naik. Kelak aku bisa memberi kamu dukungan finansial, tenang saja. Jadi malam ini mari kita keluar untuk makan enak ya. Ayo, kamu mau makan apa? Vira, aku hendak pindah dari sini. Pindah? Kenapa? Tiba-tiba sekali. Reni, apa kamu masih marah karena aku menghilangkan resume kamu?
Beneran kok, sudah aku cetak, Reni. Ah, ini sepertinya adalah resume yang aku hilangkan. Kenapa ada di sini? Bukan, ini dicetak oleh pacarku. Pacar? Kapan kamu punya pacar? Kamu sama sekali nggak pernah bilang kamu punya pacar? Tentu saja kami belum lama bersama kan? Reni, kamu nggak mungkin pindah demi orang itu kan? Dia bilang akan tanggung jawab ke aku. Dia suruh aku pindah ke rumahnya. Reni, kamu harus hati-hati. Ada banyak sekali pria brengsek sekarang ini. Kalian baru bersama berapa lama? Ha? Masa tinggal bersama secepat itu? Kalau kamu hamil, pria akan langsung memalingkan wajah darimu. Vira, kamu pikir aku bodoh sampai nggak bisa bedain kotoran sama pasta kedelai? Bukan itu maksudku. Reni, aku cuma khawatir kamu ditipu orang yang nggak bisa diandalkan. Begini saja, kamu panggil pacarmu itu, lalu kita makan bersama. Aku juga akan panggil Reza. Kebetulan sekali kami bisa melihat dia orang seperti apa. Vira, aku tahu kamu melakukannya demi kebaikanku, tapi aku nggak apa-apa. Aku yakin dia bukan orang seperti itu. Beri selamat saja ke aku. Kalau bertemu orang baik, aku tentu akan memberimu selamat. Masalahnya pria ini langsung ingin tinggal bersamamu, Reni. Sudahlah, kamu mau kasih selamat saja sudah cukup. Kita jangan membahas masalahku. Kamu bilang kamu bekerja di grup LS kan? Iya. Karena masih magang, kesempatanmu bertemu Pak Arya pasti sedikit kan? Dulu memang gak ada kesempatan, tapi kini aku bertemu dia setiap hari. Hari ini aku dipindahkan ke kantor sekretariat langsung CEO. Apa maksudnya itu? Kamu jadi sekretarisnya Pak Arya? Iya. Aku juga kebingungan cukup lama tadi. Kamu karyawan magang kan? Kenapa kamu tiba-tiba diangkat jadi sekretarisnya Pak Arya? Siapa yang tahu? Mungkin karena aku nggak bisa berdandan dan bukan seperti orang yang akan menjilat Pak Arya. Itu sebabnya Pak Arya memilih aku. Toh dia nggak tertarik sama wanita. Kamu sungguh nggak tertarik sedikit pun sama Pak Arya kan? Setiap kali bertemu dengan Pak Arya, jantungku langsung berdetak dengan cepat. Aku takut padanya, dia sangat menakutkan. Baguslah. Apanya yang baguslah? Apanya yang baguslah? Bukankah kabarnya Pak Arya itu muda, tampan dan kaya raya? Pasti banyak wanita yang menyukai Pak Arya kan? Orang seperti itu mana mungkin akan melirik wanita biasa seperti kita. Aku takut kamu akan terluka nantinya. Hei, tenang saja, aku sadar diri kok. Tipe laki-laki yang hanya ada di dalam drama televisi itu. Aku sudah sangat puas hanya dengan melihatnya dari jauh. Seperti ini. Vira, kamu sendiri yang bilang kamu gak ada niat apapun ke Arya. Kelak jangan salahkan aku. Reni, aku pergi kerja dulu. Iya. Pak Yusril, aku sudah memikirkannya. Aku bersedia pindah ke Geraha Arunika. Teman baikku Vira, kamu gak pantas ada di sisi Pak Arya. Tenang saja, akulah yang nanti berada di sisinya. Wah, ponselku. Ketinggalan di rumah. Silakan naik, Nona Reni. Oh, Reni! Halo. Kamu pindah rumah. Orang itu pacarmu. Bukan, dia adalah sekretaris pacarku di perusahaan. Aku hendak pindah ke rumah pacarku. Pacarmu punya sekretaris. Mobil ini juga tampak mahal. Oh, Reni, kamu sangat beruntung. Pacarmu kelihatannya sangat kaya. Kamu lebih beruntung daripada Vira. Memang benar, keberuntungan adalah hal terpenting. Itu sungguh perilaku yang gak sopan. Beraninya mendorong orang tua. Bukankah cuma dekat dengan pria kaya, sombongnya? Vira, apa yang kamu lakukan di sini? Karakter Reni benar-benar buruk. Padahal cuma mendapatkan pacar kaya, tapi dia berani mendorongku dan pergi. Bibi, apa maksud ucapan Bibi? Pacar kaya apanya? Si Reni yang tinggal sama kamu itu barusan pergi pakai mobil mewah. Katanya itu mobil milik pacar kayanya. Kamu nggak tahu. Dia nggak bilang ke kamu. Pacar yang sebelumnya dia sebut adalah orang kaya. Kenapa dia bahkan gak mengucapkan salam? Dan pindah begitu saja? Selamat datang.
Nona Reni, silakan sebelah sini. Baik. Bagus sekali. Anda bisa memilih kamar tamu mana saja di lantai 2 dan menempati manapun yang Anda suka. Selain itu, lantai 3 adalah area khusus untuk Pak Arya. Tanpa adanya izin, sama sekali nggak boleh masuk. Baiklah. Jangan sampai aku menangkapmu. Kalau kamu berani menipu Reni, aku nggak akan pernah melepaskanmu. Dasar orang nggak tahu malu. Pak Arya, selamat pagi. Kamu mungkin gak punya waktu menyapaku, Vira, karena 1 menit lagi kamu terlambat. Kalau terlambat, bonusmu akan dipotong. Oh itu, bisakah Anda jangan memotong bonusku bulan ini, Pak Arya? Em, Maafkan aku, maafkan aku. Untung gak terlambat. Seperti mau pergi perang saja. Bawakan ini ke Pak Arya. Aduh. Bu Ana, perutku tiba-tiba sakit sekali. Berhenti berpura-pura. Dalam waktu 2 menit kamu harus meletakkan dokumen ini di meja Pak Arya. Kalau kamu bernegosiasi lagi denganku, maka jangan harap dengan bonus bulan ini. Baiklah, aku berjanji akan menyelesaikan tugas-tugas ini. Masuk. Tuangkan aku segelas kopi. Baiklah. Apakah tampan? Iya, Anda sangat tampan. Aduh, mulutku ini benar-benar gila. Pak Arya, ini kopi Anda, Pak. Kalau begitu aku keluar dulu ya. Reni, hari ini kamu pindah ke rumah pacarmu ya? Pak Arya akan hadir di pertemuan penting siang ini. Kamu ikut Pak Arya ke sana. Aku? Bu Ana, aku cuma staf kecil yang mengurus berbagai tugas di kantor sekretaris kan? Bukankah Pak Yusril yang selalu ikut ke acara seperti itu, Bu Ana? Pak Yusril sedang membantu pacarnya Pak Arya pindah rumah. Kalau enggak, mana mungkin kamu mendapatkan kesempatan ini? Pak Arya sudah punya pacar. Pak Arya sudah punya pacar. Entahlah, mungkin gak lama lagi dia akan segera menjadi istrinya Pak Arya. Bagaimanapun dia adalah wanita pertama yang masuk Geraha Arunika. Kenapa kamu melamun? Kamu gak mungkin punya perasaan terhadap Pak Arya kan? Dengan penampilanmu yang kampungan ini, Pak Arya gak mungkin melirikmu. Jangan bermimpi. Cepat, lakukan pekerjaanmu. Cepat. Pria brengsek ini ternyata sudah punya pacar. Tapi dia pernah bermalam denganku. Sungguh brengsek. Sudah ganti sekretaris baru lagi. Sekretaris kali ini, baik wajah maupun tubuh, masuk ke dalam tipe yang polos dan suci. Kamu bisa main golf. Maaf ya Pak, aku nggak bisa. Aduh, kalau nggak bisa, aku bisa mengajarimu kan? Sini, rentangkan kakimu sedikit lebih panjang. Terutama dengan pantat seindah ini. Bahkan saat berpose akan... aduh, Pak Arya! Aduh, Pak Arya! Aku potong tanganmu. Kita batalkan kerjasamanya. Pak Arya, ini nggak baik. Kerjasama kita hampir selesai. Dengan pemimpin seperti kamu, aku nggak merasa perusahaan kalian bisa menghasilkan proyek yang bagus. Bukan begitu. Sekretaris Anda terlalu cantik. Ini cuma bercanda. Dia adalah orangku. Anjing melihat isyarat tuannya baru menggigit. Kamu nggak paham aturan itu? Bawa dia keluar. Hei, kalian mau apa? Hei, aduh. Tunggu Pak Arya. Bukan Pak Arya. Lepaskan aku, Pak Arya. Kamu nggak perlu ikut ke pertemuan malam ini. Aku akan menghubungimu setelah selesai. Kamu atur waktunya dan tunggu saja aku di mobil. Ada apa ini? Dia sedang mengkhawatirkanku. Aku merasa dia nggak seburuk seperti yang kubayangkan. Sudah jam segini, pertemuannya pasti sudah berakhir. Oh, sepertinya aku pernah melihat plat nomor itu sebelumnya. Si Reni yang tinggal sama kamu barusan pergi naik mobil mewah itu. Katanya itu mobil milik pacar kayanya.
Jangan-jangan pacarnya Reni itu adalah Pak Arya. Vira, sadarlah sedikit. Bagaimana mungkin Reni bisa mengenal Pak Arya? Aku pasti salah lihat. Pak Arya, Anda baik-baik saja? Aku nggak apa-apa. Astaga, Pak Arya. Vira, di sini. Pak Arya, Anda minum berapa banyak sebenarnya? Anda bisa terluka kalau begini. Vira, kamu punya hati nurani nggak? Kalau bukan karena kamu nggak hadir di pertemuan malam ini, mana mungkin aku minum sampai begini? Kamu masih berani mengkritikku karena minum terlalu banyak. Pak Arya, Bu Ana secara khusus menyuruhku menemani Anda ke pertemuan penting dan membantu melarang Anda minum-minum. Tapi Anda yang melarangku untuk ikut. Kamu adalah sekretarisku, bukan pelayan yang menuangkan minuman. Ditambah lagi, kalau kamu mabuk dan pingsan, bagaimana kalau sampai terjadi sesuatu? Aduh, Apa yang kamu lakukan? aku ingin Anda pulang dengan selamat, Pak Arya. Duduklah yang benar ya. Aku dengar parfum ini sangat menggoda. Arya mungkin juga nggak akan tahan. Pak Arya bangunlah, sudah sampai. Pak Arya. Baiklah, siapa suruh dia orang yang menggajiku? Aku harus mengantarnya pulang ke rumah. Kelihatannya dia sudah pulang kerja. Vira? Vira? Situasi macam apa ini? Kenapa aku seperti mendengar ada orang memanggilku? Pak Arya, tunggu sebentar. Anda nggak boleh muntah di sini. Toilet di mana? Pak Arya, perut Anda terasa nggak nyaman ya? Pak Arya, karena Anda sudah sadar, aku pulang dulu sekarang. Malam itu, kamu orangnya. Apa yang Anda bicarakan? Ini sudah larut. Aku pulang dulu. Jadi Pak Arya sudah punya pacar. Mungkin sebentar lagi jadi istri Pak Arya. Bagaimanapun dia adalah wanita pertama yang masuk Geraha Arunika. Nggak bisa. Pak Arya sudah punya pacar. Pak Arya, Anda nggak apa-apa? Hati-hati, biar saya bantu masuk ke kamar. Vira, barang yang susah payah ku dapatkan, nggak akan kuberikan ke kamu. Bibi, silakan kembali untuk istirahat. Biar aku yang menjaga Pak Arya. Baiklah, mohon bantuannya. Pak Arya, sebanyak apapun seorang pria minum, dia tetap akan memberikan reaksi. Pokoknya aku harus ciptakan peluang. Nyah dari sini. Pak Arya, Reni, apa yang kamu lakukan di sini? Apa Pak Yusril nggak kasih tahu kamu? Tanpa izin dariku, nggak boleh naik ke lantai 3. Anda minum terlalu banyak. Aku datang karena ingin mengganti pakaian Anda. Tunggu.
Kamu ganti parfum. Baunya nggak enak banget. Parfum apa yang baunya seburuk ini? Aku ganti ke parfum bunga lili. Kupikir Anda akan suka. Keluar dari kamarku sekarang juga. Parfum murahan seperti ini, baunya sangat bikin gak nyaman. Dasar orang gila. Jelas-jelas dia punya pacar. Kenapa dia mencium aku? Arya, kamu benar-benar pria brengsek. Dasar Reni. Dia bahkan gak balas pesanku. Aku harus menelponnya. Kenapa hidung pria itu begitu tajam? Parfum apa yang baunya seburuk ini? Aku ganti ke parfum bunga lili. Kupikir Anda akan Keluar suka. dari kamarku sekarang juga. Hmm. Hmm. Halo, Vira. Apa nama sampo dan sabun mandi cair yang kita gunakan sebelumnya? Oh, itu produk dari L'Oreal. Aku mengerti. Halo Reni. Reni? Eh, Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba ditutup? Pak Arya, maaf, aku nggak tahu Anda nggak suka parfum bunga lili. Aku sudah mengubah produk mandi dan sampoku ke yang biasa aku pakai sebelumnya. Aroma ini. Hentikan. Menjauhlah dariku. Apa hari ini Anda punya waktu luang? Ini hari Valentine. Gak ada waktu. Oh. Mm, Ah, ah, ah! mm. Vira, kamu nggak ke atas? Aku naik yang berikutnya saja. Silakan naik duluan. Elevator tertutup, perhatikan keselamatan. Naiklah. Elevator terbuka. Oh, ada telepon. Aku angkat telepon dulu baru naik. Kenapa? Nggak bisa dijawab di dalam elevator. Elevator tertutup, perhatikan keselamatan. Halo? Oh, Reza. Kamu sudah pulang dari perjalanan bisnis ya? Oh, aku sangat merindukanmu. Tampaknya Nona Vira sedang berpacaran. Iya. Ponselku, ponselku. Astaga. Kemarin kebanyakan minum, kepalaku mau meledak, badanku sakit. Hah? Astaga. Aku benar-benar sudah gila kemarin. Vira, hari ini mungkin hari baik. Aku dengar banyak pria tampan sering datang ke Hotel Halim. Siapa tahu bisa bertemu cinta sejati hari ini. Dia, dengan penampilan kampungnya, pria tampan gak akan mungkin meliriknya. Jangan bermimpi, kamu minum saja dengan kami. Ah, 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 kamu benar-benar tampan. Ternyata pria setampan ini sungguh ada. Kamulah orangnya. Mau tidur denganku? Tamatlah sudah. Dia jelas-jelas orang yang gak tertarik sama wanita. Apa yang sudah kulakukan? Aku dengar dulu ada karyawan wanita dipecat cuma gara-gara berpapasan dengannya. Bagaimana kalau Pak Arya mengingat hal ini? Tamatlah riwayatku. Aku harus bagaimana? Hei, Vira.
Kamu tidur di mana kemarin malam? Kenapa nggak pulang? Kemarin aku ikut pesta makan malam, selesainya terlalu malam, jadi aku tidur di hotel. Mana resume yang kuminta kamu cetak kemarin? Kamu bilang mau bantu cetakan kan? Sudah? Tentu saja sudah. Ah, oh, Reni, maaf ya, sepertinya aku menghilangkannya. Hilang? Kamu bukan jengkel ke aku jadi sengaja nggak mencetaknya untukku kan? Hei, bukan begitu. Sudah ku cetak kok. Sungguh sudah. Sungguh. Reni Arianto. Pak Arya, aku sudah menunda seluruh jadwal untuk pagi ini. Anda kebanyakan minum di pesta kemarin malam, butuh istirahat lebih. Enggak perlu. Hari ini juga temukan orang ini dan bawa padaku. Baik. Ada apa ini? Seorang wanita. Pak Arya akhirnya memiliki kekasih. Reni, maafkan aku. Hari ini aku mencetak 50 resume. Sudah pasti nggak akan hilang. Halo Pak Arya, aku adalah sekretaris baru. Ana, Mulai besok jangan datang lagi. Mohon maaf Pak Arya, aku mohon jangan pecat aku. Astaga, para sekretaris sebelumnya paling nggak bisa bertahan 24 jam. Dia bahkan nggak bisa bertahan sejam. Pak Arya paling benci wanita yang memakai segala cara untuk mengambil keuntungan darinya. suruh divisi personalia melakukan rekrutmen lagi. Baik, Apa kamu masih mencari orang yang kusuruh cari sebelumnya? Masih kucari Pak Arya. Wah, aroma ini sepertinya pernah kucium entah di mana, sangat familiar. Aku sudah gila. Kenapa malah Pak Arya sih? Kamu nggak apa-apa? Dia nggak akan mengenaliku, bukan? Dia ingin memberiku pelajaran sekarang. Aku nggak akan dipecat, kan? Angkat kepalamu. Pak Arya, Vira, kamu sudah kerja berapa lama? baru 3 bulan, Pak. Kayaknya nggak perlu cari sekretaris baru. Pindahkan Vira ke kantor sekretaris. Baik Pak Arya. wanita tadi langsung dipecat tanpa ragu. Kenapa Vira langsung bisa jadi sekretaris Pak Arya? Dia jelas punya koneksi. Benar, gadis kampung seperti dia, mana pantas. Selamat Vira. Kamu berhasil jadi sekretaris di bawah naungan langsung kantor sekretariat Pak Arya. Kamu orang pertama yang mendapatkan promosi luar biasa seperti ini. Kenapa Pak Arya memindahkanku ke kantor sekretaris ya? Dia nggak mungkin mengenaliku, kan? Dia ingin menyeretku ke sisinya dan menyiksaku. Kamu jangan salah paham. Bagaimana ya? Orang sepertimu sama sekali nggak mengancam bagi Pak Arya. Beliau nggak perlu waspada sama kamu. Tipe orang sepertimu tepat sesuai dengan standar Pak Arya. Dia pasti nggak mengenali aku, kan? Pak Arya, orang itu sudah ketemu. Akhirnya pulang kerja. Wah, gaji sekretaris ternyata 100 juta. Uang ini cukup untuk memberi makan Reni. Aku harus cepat kasih tahu Reni. Jadi, pria ini orang nomor 1 dalam dunia bisnis dalam negeri. Pria termuda dan terkaya di antara konglomerat dalam negeri. CEO grup LS, Arya. Aku bukan sedang bermimpi, kan? Kamu orang yang bermalam denganku di Hotel Halim kemarin malam, kan? Anda bilang apa? Aku melihat resume milikmu di kamar hotel. Itu sebabnya aku datang menemuimu. Soal kemarin malam, aku akan tanggung jawab. Anda ingin tanggung jawab padaku? Aku akan kasih kamu 2 pilihan. Ambil 10 miliar ini dan pura-pura nggak terjadi apapun. Atau menetaplah dengan patuh di Geraha Arunika. Kemarin aku ikut pesta makan malam. Selesainya terlalu malam. Jadi aku tidur di hotel. Mana resume yang kuminta kamu cetak Sudah kemarin? kucetak.
Reni, maaf ya, sepertinya aku menghilangkannya. Ternyata karena resume itu, Arya jadi salah mengenaliku sebagai orang kemarin malam. Ku beri waktu 3 hari. Setelah selesai memikirkannya, langsung hubungi sekretarisku. Baiklah, Heart overhead, and I guess love to watch the way you made me into a mess. Hands on my dress, neon red. Kamu sungguh bintang keberuntunganku. Reni, sudah baca pesanku. Malam ini kita makan di luar. Reni, kamu kenapa? Apa wawancaranya gagal? bukan karena itu. Hei, nggak apa-apa. Pekerjaan bisa dicari perlahan. Hari ini aku dipindahkan ke departemen baru dan gajiku juga naik. Kelak aku bisa memberi kamu dukungan finansial, tenang saja. Jadi malam ini mari kita keluar untuk makan enak ya. Ayo, kamu mau makan apa? Vira, aku hendak pindah dari sini. Pindah? Kenapa? Tiba-tiba sekali. Reni, apa kamu masih marah karena aku menghilangkan resume kamu? Beneran kok, sudah aku cetak, Reni. Ini sepertinya adalah resume yang aku hilangkan. Kenapa ada di sini? Bukan, ini dicetak oleh pacarku. Pacar? Kapan kamu punya pacar? Kamu sama sekali nggak pernah bilang kamu punya pacar? Tentu saja kami belum lama bersama kan? Reni, kamu nggak mungkin pindah demi orang itu kan? Dia bilang akan tanggung jawab ke aku. Dia suruh aku pindah ke rumahnya. Reni, kamu harus hati-hati. Ada banyak sekali pria brengsek sekarang ini. Kalian baru bersama berapa lama? Ha? Masa tinggal bersama secepat itu? Kalau kamu hamil, pria akan langsung memalingkan wajah darimu. Vira, kamu pikir aku bodoh sampai nggak bisa bedain kotoran sama pasta kedelai? Bukan itu maksudku. Reni, aku cuma khawatir kamu ditipu orang yang nggak bisa diandalkan. Begini saja, kamu panggil pacarmu itu, lalu kita makan bersama. Aku juga akan panggil Reza. Kebetulan sekali kami bisa melihat dia orang seperti apa. Vira, aku tahu kamu melakukannya demi kebaikanku, tapi aku nggak apa-apa. Aku yakin dia bukan orang seperti itu. Beri selamat saja ke aku. Kalau bertemu orang baik, aku tentu akan memberimu selamat. Masalahnya pria ini langsung ingin tinggal bersamamu, Reni. Sudahlah, kamu mau kasih selamat saja sudah cukup. Kita jangan membahas masalahku. Kamu bilang kamu bekerja di grup LS kan? Iya. Karena masih magang, kesempatanmu bertemu Pak Arya pasti sedikit kan? Dulu memang gak ada kesempatan, tapi kini aku bertemu dia setiap hari. Hari ini aku dipindahkan ke kantor sekretariat langsung CEO. Apa maksudnya itu? Kamu jadi sekretarisnya Pak Arya? Iya. Aku juga kebingungan cukup lama tadi. Kamu karyawan magang kan? Kenapa kamu tiba-tiba diangkat jadi sekretarisnya Pak Arya? Siapa yang tahu? Mungkin karena aku nggak bisa berdandan dan bukan seperti orang yang akan menjilat Pak Arya. Itu sebabnya Pak Arya memilih aku. Toh dia nggak tertarik sama wanita. Vira, kamu sungguh nggak tertarik sedikit pun sama Pak Arya kan? Setiap kali bertemu dengan Pak Arya, jantungku langsung berdetak dengan cepat. Aku takut padanya, dia sangat menakutkan. Baguslah. Apanya yang baguslah? Apanya yang baguslah? Bukankah kabarnya Pak Arya itu muda, tampan dan kaya raya? Pasti banyak wanita yang menyukai Pak Arya kan? Orang seperti itu mana mungkin akan melirik wanita biasa seperti kita. Aku takut kamu akan terluka nantinya. Hei, tenang saja, aku sadar diri kok. Tipe laki-laki yang hanya ada di dalam drama televisi itu. Aku sudah sangat puas hanya dengan melihatnya dari jauh. Seperti ini. Vira, kamu sendiri yang bilang kamu gak ada niat apapun ke Arya. Kelak jangan salahkan aku. Reni, aku pergi kerja dulu. Iya. Pak Yusril, aku sudah memikirkannya. Aku bersedia pindah ke Geraha Arunika. Teman baikku Vira, kamu gak pantas ada di sisi Pak Arya. Tenang saja, akulah yang nanti berada di sisinya. Wah, ponselku.
Ketinggalan di rumah. Silakan naik, Nona Reni. Oh, Reni, Halo. kamu pindah rumah. Orang itu pacarmu. Bukan, dia adalah sekretaris pacarku di perusahaan. Aku hendak pindah ke rumah pacarku. Pacarmu punya sekretaris. Mobil ini juga tampak mahal. Oh, Reni, kamu sangat beruntung. Pacarmu kelihatannya sangat kaya. Kamu lebih beruntung daripada Vira. Memang benar, keberuntungan adalah hal terpenting. Itu sungguh perilaku yang gak sopan. Beraninya mendorong orang tua. Bukankah cuma dekat dengan pria kaya, sombongnya? Vira, apa yang kamu lakukan di sini? Karakter Reni benar-benar buruk. Padahal cuma mendapatkan pacar kaya, tapi dia berani mendorongku dan pergi. Bibi, apa maksud ucapan Bibi? Pacar kaya apanya? Si Reni yang tinggal sama kamu itu barusan pergi pakai mobil mewah. Katanya itu mobil milik pacar kayanya. Kamu nggak tahu. Dia nggak bilang ke kamu. Pacar yang sebelumnya dia sebut adalah orang kaya. Kenapa dia bahkan gak mengucapkan salam? Dan pindah begitu saja? Selamat Selamat datang. datang. Nona Reni, silakan sebelah sini. Baik. Bagus sekali. Anda bisa memilih kamar tamu mana saja di lantai 2 dan menempati manapun yang Anda suka. Selain itu, lantai 3 adalah area khusus untuk Pak Arya. Tanpa adanya izin, sama sekali nggak boleh masuk. Baiklah. Jangan sampai aku menangkapmu. Kalau kamu berani menipu Reni, aku gak akan pernah melepaskanmu. Dasar orang gak tahu malu. Pak Arya, selamat pagi. Kamu mungkin gak punya waktu menyapaku, Vira, karena 1 menit lagi kamu terlambat. Kalau terlambat, bonusmu akan dipotong. Oh itu, bisakah Anda jangan memotong bonusku bulan ini, Pak Arya? Maafkan aku, maafkan aku. Untung gak terlambat. Seperti mau pergi perang saja. Bawakan ini ke Pak Arya. Aduh. Bu Ana, perutku tiba-tiba sakit sekali. Berhenti berpura-pura. Dalam waktu 2 menit, kamu harus meletakkan dokumen ini di meja Pak Arya. Kalau kamu bernegosiasi lagi denganku, maka jangan harap dengan bonus bulan ini. Baiklah, aku berjanji akan menyelesaikan tugas-tugas ini. Masuk. Tuangkan aku segelas kopi. Baiklah. Apakah tampan? Iya, Anda sangat tampan. Aduh, mulutku ini benar-benar gila. Pak Arya, ini kopi Anda, Pak. Kalau begitu aku keluar dulu ya. Reni, hari ini kamu pindah ke rumah pacarmu ya? Pak Arya akan hadir di pertemuan penting siang ini. Kamu ikut Pak Arya ke sana. Aku? Bu Ana, aku cuma staf kecil yang mengurus berbagai tugas di kantor sekretaris kan? Bukankah Pak Yusril yang selalu ikut ke acara seperti itu, Bu Ana? Pak Yusril sedang membantu pacarnya Pak Arya pindah rumah. Kalau enggak, mana mungkin kamu mendapatkan kesempatan ini? Pak Arya sudah punya pacar. Pak Arya sudah punya pacar. Entahlah, mungkin gak lama lagi dia akan segera menjadi istrinya Pak Arya. Bagaimanapun dia adalah wanita pertama yang masuk Geraha Arunika. Kenapa kamu melamun? Kamu gak mungkin punya perasaan terhadap Pak Arya kan? Dengan penampilanmu yang kampungan ini, Pak Arya gak mungkin melirikmu. Jangan bermimpi. Cepat, lakukan pekerjaanmu. Cepat. Pria brengsek ini ternyata sudah punya pacar.
Tapi dia pernah bermalam denganku. Sungguh brengsek. Sudah ganti sekretaris baru lagi. Sekretaris kali ini, baik wajah maupun tubuh, masuk ke dalam tipe yang polos dan suci. Kamu bisa main golf. Maaf ya Pak, aku nggak bisa. Aduh, kalau nggak bisa, aku bisa mengajarimu kan? Sini, rentangkan kakimu sedikit lebih panjang. Terutama dengan pantat seindah ini. Bahkan saat berpose akan... aduh, Pak Arya! Aduh, Pak Arya! Aku potong tanganmu. Kita batalkan kerjasamanya. Pak Arya, ini nggak baik. Kerjasama kita hampir selesai. Dengan pemimpin seperti kamu, aku nggak merasa perusahaan kalian bisa menghasilkan proyek yang bagus. Bukan begitu. Sekretaris Anda terlalu cantik. Ini cuma bercanda. Dia adalah orangku. Anjing melihat isyarat tuannya baru menggigit. Kamu nggak paham aturan itu? Bawa dia keluar. Hei, kalian mau apa? Hei, aduh. Tunggu Pak Arya. Bukan Pak Arya. Lepaskan aku, Pak Arya. Kamu nggak perlu ikut ke pertemuan malam ini. Aku akan menghubungimu setelah selesai. Kamu atur waktunya dan tunggu saja aku di mobil. Ada apa ini? Dia sedang mengkhawatirkanku. Aku merasa dia nggak seburuk seperti yang kubayangkan. Sudah jam segini, pertemuannya pasti sudah berakhir. Oh, sepertinya aku pernah melihat plat nomor itu sebelumnya. Si Reni yang tinggal sama kamu barusan pergi naik mobil mewah itu. Katanya itu mobil milik pacar kayanya. Jangan-jangan pacarnya Reni itu adalah Pak Arya. Vira, sadarlah sedikit. Bagaimana mungkin Reni bisa mengenal Pak Arya? Aku pasti salah lihat. Pak Arya, Anda baik-baik saja? Aku nggak apa-apa. Astaga, Pak Arya. Vira, di sini. Pak Arya, Anda minum berapa banyak sebenarnya? Anda bisa terluka kalau begini. Vira, kamu punya hati nurani nggak? Kalau bukan karena kamu nggak hadir di pertemuan malam ini, mana mungkin aku minum sampai begini? Kamu masih berani mengkritikku karena minum terlalu banyak. Pak Arya, Bu Ana secara khusus menyuruhku menemani Anda ke pertemuan penting dan membantu melarang Anda minum-minum. Tapi Anda yang melarangku untuk ikut. Kamu adalah sekretarisku, bukan pelayan yang menuangkan minuman. Ditambah lagi, kalau kamu mabuk dan pingsan, bagaimana kalau sampai terjadi sesuatu? Aduh, Apa yang kamu lakukan? aku ingin Anda pulang dengan selamat, Pak Arya. Duduklah yang benar ya. Aku dengar parfum ini sangat menggoda. Arya mungkin juga nggak akan tahan. Pak Arya bangunlah, sudah sampai. Pak Arya. Baiklah, siapa suruh dia orang yang menggajiku? Aku harus mengantarnya pulang ke rumah. Kelihatannya dia sudah pulang kerja. Vira? Vira? Situasi macam apa ini? Kenapa aku seperti mendengar ada orang memanggilku? Pak Arya, tunggu sebentar. Anda nggak boleh muntah di sini. Toilet di mana? Pak Arya, perut Anda terasa nggak nyaman ya? Pak Arya, karena Anda sudah sadar, aku pulang dulu sekarang. Malam itu, kamu orangnya. Apa yang Anda bicarakan? Ini sudah larut. Aku pulang dulu. Jadi Pak Arya
sudah punya pacar. Mungkin sebentar lagi jadi istri Pak Arya. Bagaimanapun dia adalah wanita pertama yang masuk Geraha Arunika. Nggak bisa. Pak Arya sudah punya pacar. Ah! Ah! Pak Arya, Anda nggak apa-apa? Hati-hati, biar saya bantu masuk ke kamar. Vira, barang yang susah payah ku dapatkan, nggak akan kuberikan ke kamu. Ah. Bibi, silakan kembali untuk istirahat. Biar aku yang menjaga Pak Arya. Baiklah, mohon bantuannya. Pak Arya, sebanyak apapun seorang pria minum, dia tetap akan memberikan reaksi. Pokoknya aku harus ciptakan peluang. Nyah dari sini. Pak Arya, Reni, apa yang kamu lakukan di sini? Apa Pak Yusril nggak kasih tahu kamu? Tanpa izin dariku, nggak boleh naik ke lantai 3. Anda minum terlalu banyak. Aku datang karena ingin mengganti pakaian Anda. Tunggu. Kamu ganti parfum. Baunya nggak enak banget. Parfum apa yang baunya seburuk ini? Aku ganti ke parfum bunga lili. Kupikir Anda akan suka. Keluar dari kamarku sekarang juga. Parfum murahan seperti ini, baunya sangat bikin gak nyaman. Dasar orang gila. Jelas-jelas dia punya pacar. Kenapa dia mencium aku? Arya, kamu benar-benar pria brengsek. Dasar Reni. Dia bahkan gak balas pesanku. Aku harus menelponnya. Kenapa hidung pria itu begitu tajam? Parfum apa yang baunya seburuk ini? Aku ganti ke parfum bunga lili. Kupikir Anda akan Keluar suka. dari kamarku sekarang juga. Hmm. Hmm. Halo, Vira. Apa nama sampo dan sabun mandi cair yang kita gunakan sebelumnya? Oh, itu produk dari L'Oreal. Aku mengerti. Halo Reni. Reni? Eh, Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba ditutup? Pak Arya, maaf, aku nggak tahu Anda nggak suka parfum bunga lili. Aku sudah mengubah produk mandi dan sampoku ke yang biasa aku pakai sebelumnya. Aroma ini. Hentikan. Menjauhlah dariku. Apa hari ini Anda punya waktu luang? Ini hari Valentine. Nggak ada waktu. Oh. Ah, ah, ah! Hmm. Vira, kamu nggak ke atas? Aku naik yang berikutnya saja. Silakan naik duluan. Elevator tertutup, perhatikan keselamatan. Naiklah. Elevator terbuka. Oh, ada telepon. Aku angkat telepon dulu baru naik. Kenapa? Nggak bisa dijawab di dalam elevator. Elevator tertutup, perhatikan keselamatan. Halo? Oh, Reza. Kamu sudah pulang dari perjalanan bisnis ya? Oh, aku sangat merindukanmu. Tampaknya Nona Vira sedang berpacaran. Iya. Ponselku, ponselku. Astaga. Kemarin kebanyakan minum, kepalaku mau meledak, badanku sakit.
Astaga! Aku benar-benar sudah gila kemarin. Vira, hari ini mungkin hari baik. Aku dengar banyak pria tampan sering datang ke Hotel Halim. Siapa tahu bisa bertemu cinta sejati hari ini. Dia dengan penampilan kampungnya, pria tampan gak akan mungkin meliriknya. Jangan bermimpi, kamu minum saja dengan kami. Ah, 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 kamu benar-benar tampan. Ternyata pria setampan ini sungguh ada. Kamulah orangnya. Mau tidur denganku? Tamatlah sudah. Dia jelas-jelas orang yang gak tertarik sama wanita. Apa yang sudah kulakukan? Aku dengar dulu ada karyawan wanita dipecat cuma gara-gara berpapasan dengannya. Bagaimana kalau Pak Arya mengingat hal ini? Tamatlah riwayatku. Aku harus bagaimana? Hei Vira, kamu tidur di mana kemarin malam? Kenapa nggak pulang? Kemarin aku ikut pesta makan malam. Selesainya terlalu malam, jadi aku tidur di hotel. Mana resume yang kuminta kamu cetak kemarin? Kamu bilang mau bantu cetakan kan? Sudah? Tentu saja sudah. Oh, Reni, maaf ya. Sepertinya aku menghilangkannya. Hilang? Kamu bukan jengkel ke aku jadi sengaja nggak mencetaknya untukku kan? Hei, bukan begitu. Sudah ku cetak kok. Sungguh sudah. Sungguh. Reni Arianto. Pak Arya, aku sudah menunda seluruh jadwal untuk pagi ini. Anda kebanyakan minum di pesta kemarin malam, butuh istirahat lebih. Enggak perlu. Hari ini juga temukan orang ini dan bawa padaku. Baik. Ada apa ini? Seorang wanita. Pak Arya akhirnya memiliki kekasih. Reni, maafkan aku. Hari ini aku mencetak 50 resum. Sudah pasti nggak akan hilang. Halo Pak Arya, aku adalah sekretaris baru. Ana, Mulai besok jangan datang lagi. Mohon maaf Pak Arya, aku mohon jangan pecat aku. Astaga, para sekretaris sebelumnya paling nggak bisa bertahan 24 jam. Dia bahkan nggak bisa bertahan sejam. Pak Arya paling benci wanita yang memakai segala cara untuk mengambil keuntungan darinya. suruh divisi personalia melakukan rekrutmen lagi. Baik. Apa kamu masih mencari orang yang kusuruh cari sebelumnya? Masih kucari Pak Arya. Wah, aroma ini sepertinya pernah kucium entah di mana, sangat familiar. Aku sudah gila. Kenapa malah Pak Arya sih? Kamu nggak apa-apa? Dia nggak akan mengenaliku, bukan? Dia ingin memberiku pelajaran sekarang. Aku nggak akan dipecat, kan? Angkat kepalamu. Pak Arya, Vira, kamu sudah kerja berapa lama? baru 3 bulan, Pak. Kayaknya nggak perlu cari sekretaris baru. Pindahkan Vira ke kantor sekretaris. Baik Pak Arya. Wanita tadi langsung dipecat tanpa ragu. Kenapa Vira langsung bisa jadi sekretaris Pak Arya? Dia jelas punya koneksi. Benar, gadis kampung seperti dia, mana pantas. Selamat Vira. Kamu berhasil jadi sekretaris di bawah naungan langsung kantor sekretariat Pak Arya. Kamu orang pertama yang mendapatkan promosi luar biasa seperti ini. Itu kenapa Pak Arya memindahkanku ke kantor sekretaris ya? Dia nggak mungkin mengenaliku, kan? Dia ingin menyeretku ke sisinya dan menyiksaku. Kamu jangan salah paham. Bagaimana ya? Orang sepertimu sama sekali nggak mengancam bagi Pak Arya. Beliau nggak perlu waspada sama kamu. Tipe orang sepertimu tepat sesuai dengan standar Pak Arya. Dia pasti
nggak mengenali aku kan? Pak Arya, orang itu sudah ketemu. Akhirnya pulang kerja. Ah. Wah, gaji sekretaris ternyata 100 juta. Uang ini cukup untuk memberi makan Reni. Aku harus cepat kasih tahu Reni. Jadi, pria ini orang nomor 1 dalam dunia bisnis dalam negeri. Pria termuda dan terkaya di antara konglomerat dalam negeri. CEO grup LS, Arya. Aku bukan sedang bermimpi, kan? Kamu orang yang bermalam denganku di Hotel Halim kemarin malam, kan? Anda bilang apa? Aku melihat resume milikmu di kamar hotel. Itu sebabnya aku datang menemuimu. Soal kemarin malam, aku akan tanggung jawab. Anda ingin tanggung jawab padaku? Aku akan kasih kamu 2 pilihan. Ambil 10 miliar ini dan pura-pura nggak terjadi apapun. Atau menetaplah dengan patuh di Geraha Arunika. Kemarin aku ikut pesta makan malam. Selesainya terlalu malam. Jadi aku tidur di hotel. Mana resume yang ku minta kamu cetak Sudah aku kemarin? cetak. Reni, maaf ya. Sepertinya aku menghilangkannya. Ternyata karena resume itu, Arya jadi salah mengenaliku sebagai orang kemarin malam. Ku beri waktu 3 hari. Setelah selesai memikirkannya, langsung hubungi sekretarisku. Baiklah. Heart overhead, and I guess love to watch the way you made me into a mess. Hands on my dress, neon red. Kamu sungguh bintang keberuntunganku. Reni, sudah baca pesanku. Malam ini kita makan di luar. Reni, kamu kenapa? Apa wawancaranya gagal? Bukan karena itu. Hei, nggak apa-apa. Pekerjaan bisa dicari perlahan. Hari ini aku dipindahkan ke departemen baru dan gajiku juga naik. Kelak aku bisa memberi kamu dukungan finansial, tenang saja. Jadi malam ini mari kita keluar untuk makan enak ya. Ayo, kamu mau makan apa? Vira, aku hendak pindah dari sini. Pindah? Kenapa? Tiba-tiba sekali. Reni, apa kamu masih marah karena aku menghilangkan resume kamu? Beneran kok, sudah aku cetak, Reni. Ini sepertinya adalah resume yang aku hilangkan. Kenapa ada di sini? Bukan, ini dicetak oleh pacarku. Pacar? Kapan kamu punya pacar? Kamu sama sekali nggak pernah bilang kamu punya pacar? Tentu saja kami belum lama bersama, kan? Reni, kamu nggak mungkin pindah demi orang itu, kan? Dia bilang akan tanggung jawab ke aku. Dia suruh aku pindah ke rumahnya. Reni, kamu harus hati-hati. Ada banyak sekali pria brengsek sekarang ini. Kalian baru bersama berapa lama? Ha? Masa tinggal bersama secepat itu? Kalau kamu hamil, pria akan langsung memalingkan wajah darimu. Vira, kamu pikir aku bodoh sampai nggak bisa bedain kotoran sama pasta kedelai? Bukan itu maksudku. Reni, aku cuma khawatir kamu ditipu orang yang nggak bisa diandalkan. Begini saja, kamu panggil pacarmu itu, lalu kita makan bersama. Aku juga akan panggil Reza. Kebetulan sekali kami bisa melihat dia orang seperti apa. Vira, aku tahu kamu melakukannya demi kebaikanku, tapi aku nggak apa-apa. Aku yakin dia bukan orang seperti itu. Beri selamat saja ke aku. Kalau bertemu orang baik, aku tentu akan memberimu selamat. Masalahnya pria ini langsung ingin tinggal bersamamu, Reni. Sudahlah, kamu mau kasih selamat saja sudah cukup. Kita jangan membahas masalahku. Kamu bilang kamu bekerja di grup LS, kan? Iya. Karena masih magang, kesempatanmu bertemu Pak Arya pasti sedikit, kan? Dulu memang gak ada kesempatan, tapi kini aku bertemu dia setiap hari. Hari ini aku dipindahkan ke kantor sekretariat langsung CEO. Apa maksudnya itu? Kamu jadi sekretarisnya Pak Arya? Iya. Aku juga kebingungan cukup lama tadi. Kamu karyawan magang, kan? Kenapa kamu tiba-tiba diangkat jadi sekretarisnya Pak Arya? Siapa yang tahu? Mungkin
Karena aku nggak bisa berdandan dan bukan seperti orang yang akan menjilat Pak Arya. Itu sebabnya Pak Arya memilih aku. Toh dia nggak tertarik sama Vira, wanita. kamu sungguh nggak tertarik sedikit pun sama Pak Arya kan? Hah, setiap kali bertemu dengan Pak Arya, jantungku langsung berdetak dengan cepat. Ah, Aku takut padanya, dia sangat menakutkan. Hmm, Baguslah. Apanya yang bagus lah? Apanya yang bagus lah? Ah, bukankah kabarnya Pak Arya itu muda, tampan, dan kaya raya? Pasti banyak wanita yang menyukai Pak Arya, kan? Orang seperti itu mana mungkin akan melirik wanita biasa seperti kita. Aku takut kamu akan terluka nantinya. Hei, tenang saja, aku sadar diri kok. Tipe laki-laki yang hanya ada di dalam drama televisi itu. Aku sudah sangat puas hanya dengan melihatnya dari jauh. Seperti ini. Vira, kamu sendiri yang bilang kamu gak ada niat apapun ke Arya. Kelak jangan salahkan aku. Reni, aku pergi kerja dulu. Iya. Pak Yusril, aku sudah memikirkannya. Aku bersedia pindah ke Geraha Arunika. Teman baikku Vira, kamu gak pantas ada di sisi Pak Arya. Tenang saja, akulah yang nanti berada di sisinya. Wah, ponselku. Ketinggalan di rumah. Silakan naik, Nona Reni. Oh, Reni, Halo. kamu pindah rumah. Orang itu pacarmu. Bukan, dia adalah sekretaris pacarku di perusahaan. Aku hendak pindah ke rumah pacarku. Pacarmu punya sekretaris. Mobil ini juga tampak mahal. Oh, Reni, kamu sangat beruntung. Pacarmu kelihatannya sangat kaya. Kamu lebih beruntung daripada Vira. Memang benar, keberuntungan adalah hal terpenting. Itu sungguh perilaku yang gak sopan. Beraninya mendorong orang tua. Bukankah cuma dekat dengan pria kaya, sombongnya? Vira, apa yang kamu lakukan di sini? Karakter Reni benar-benar buruk. Padahal cuma mendapatkan pacar kaya, tapi dia berani mendorongku dan pergi. Bibi, apa maksud ucapan Bibi? Pacar kaya apanya? Si Reni yang tinggal sama kamu itu barusan pergi pakai mobil mewah. Katanya itu mobil milik pacar kayanya. Kamu nggak tahu. Dia nggak bilang ke kamu. Pacar yang sebelumnya dia sebut adalah orang kaya. Kenapa dia bahkan gak mengucapkan salam? Dan pindah begitu saja? Selamat datang. Nona Reni, silakan sebelah sini. Baik. Bagus sekali. Anda bisa memilih kamar tamu mana saja di lantai 2 dan menempati manapun yang Anda suka. Selain itu, lantai 3 adalah area khusus untuk Pak Arya. Tanpa adanya izin, sama sekali nggak boleh masuk. Baiklah. Jangan sampai aku menangkapmu. Kalau kamu berani menipu Reni, aku gak akan pernah melepaskanmu. Dasar orang gak tahu malu. Pak Arya, selamat pagi. Kamu mungkin gak punya waktu menyapaku, Vira, karena 1 menit lagi kamu terlambat. Kalau terlambat, bonusmu akan dipotong. Oh itu, bisakah Anda jangan memotong bonusku bulan ini, Pak Arya? Maafkan aku, maafkan aku. Untung gak terlambat. Seperti mau pergi perang saja. Bawakan ini ke Pak Arya. Aduh. Bu Ana, perutku tiba-tiba sakit sekali. Berhenti berpura-pura. Dalam waktu 2 menit, kamu harus meletakkan dokumen ini di meja Pak Arya. Kalau kamu bernegosiasi lagi denganku, maka jangan harap dengan bonus bulan ini. Baiklah, aku berjanji akan menyelesaikan tugas-tugas ini. Masuk.
Tuangkan aku segelas kopi. Baiklah. Apakah tampan? Iya, Anda sangat tampan. Aduh, mulutku ini benar-benar gila. Pak Arya, ini kopi Anda, Pak. Kalau begitu aku keluar dulu ya. Reni, hari ini kamu pindah ke rumah pacarmu ya? Pak Arya akan hadir di pertemuan penting siang ini. Kamu ikut Pak Arya ke sana. Aku? Bu Ana, aku cuma staf kecil yang mengurus berbagai tugas di kantor sekretaris kan? Bukankah Pak Yusril yang selalu ikut ke acara seperti itu, Bu Ana? Pak Yusril sedang membantu pacarnya Pak Arya pindah rumah. Kalau enggak, mana mungkin kamu mendapatkan kesempatan ini? Pak Arya sudah punya pacar. Pak Arya sudah punya pacar. Entahlah, mungkin gak lama lagi dia akan segera menjadi istrinya Pak Arya. Bagaimanapun dia adalah wanita pertama yang masuk Geraha Arunika. Kenapa kamu melamun? Kamu gak mungkin punya perasaan terhadap Pak Arya kan? Dengan penampilanmu yang kampungan ini, Pak Arya gak mungkin melirikmu. Jangan bermimpi. Cepat, lakukan pekerjaanmu. Cepat. Pria brengsek ini ternyata sudah punya pacar. Tapi dia pernah bermalam denganku. Sungguh brengsek. Sudah ganti sekretaris baru lagi. Sekretaris kali ini, baik wajah maupun tubuh, masuk ke dalam tipe yang polos dan suci. Kamu bisa main golf. Maaf ya Pak, aku nggak bisa. Aduh, kalau nggak bisa, aku bisa mengajarimu kan? Sini, rentangkan kakimu sedikit lebih panjang. Terutama dengan pantat seindah ini. Bahkan saat berpose akan... aduh, Pak Arya! Aduh, Pak Arya! Aku potong tanganmu. Kita batalkan kerjasamanya. Pak Arya, ini nggak baik. Kerjasama kita hampir selesai. Dengan pemimpin seperti kamu, aku nggak merasa perusahaan kalian bisa menghasilkan proyek yang bagus. Bukan begitu. Sekretaris Anda terlalu cantik. Ini cuma bercanda. Dia adalah orangku. Anjing melihat isyarat tuannya baru menggigit. Kamu nggak paham aturan itu. Bawa dia keluar. Hei, kalian mau apa? Hei, aduh. Tunggu Pak Arya. Bukan Pak Arya. Lepaskan aku, Pak Arya. Kamu nggak perlu ikut ke pertemuan malam ini. Aku akan menghubungimu setelah selesai. Kamu atur waktunya dan tunggu saja aku di mobil. Ada apa ini? Dia sedang mengkhawatirkanku. Aku merasa dia nggak seburuk seperti yang kubayangkan. Sudah jam segini, pertemuannya pasti sudah berakhir. Oh, sepertinya aku pernah melihat plat nomor itu sebelumnya. Si Reni yang tinggal sama kamu barusan pergi naik mobil mewah itu. Katanya itu mobil milik pacar kayanya. Jangan-jangan pacarnya Reni itu adalah Pak Arya. Vira, sadarlah sedikit. Bagaimana mungkin Reni bisa mengenal Pak Arya? Aku pasti salah lihat. Pak Arya, Anda baik-baik saja? Aku nggak apa-apa. Astaga, Pak Arya. Vira, di sini. Pak Arya, Anda minum berapa banyak sebenarnya? Anda bisa terluka kalau begini. Vira, kamu punya hati nurani nggak? Kalau bukan karena kamu nggak hadir di pertemuan malam ini, mana mungkin aku minum sampai begini? Kamu masih berani mengkritikku karena minum terlalu banyak. Pak Arya, Bu Ana secara khusus menyuruhku menemani Anda ke pertemuan penting dan membantu melarang Anda minum-minum. Tapi Anda yang melarangku untuk ikut. Kamu adalah sekretarisku, bukan pelayan yang menuangkan minuman. Ditambah lagi, kalau kamu mabuk dan pingsan, bagaimana kalau sampai terjadi sesuatu? Aduh. Apa yang kamu lakukan? Aku ingin Anda pulang dengan selamat, Pak Arya. Duduklah yang benar ya. Aku dengar parfum ini sangat menggoda. Arya mungkin juga nggak akan tahan. Pak Arya bangunlah, sudah sampai. Pak Arya. Baiklah, siapa suruh dia orang yang menggajiku. Aku harus mengantarnya pulang ke rumah. Kelihatannya dia sudah pulang kerja.
Eh, Vira? Hah? Vira? Eh, 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 Situasi macam apa ini? Kenapa aku seperti mendengar ada orang memanggilku? eh, Pak Arya, tunggu sebentar. Anda nggak boleh muntah di sini. Toilet di mana? Pak Arya, perut Anda terasa nggak nyaman ya? Pak Arya, karena Anda sudah sadar, aku pulang dulu sekarang. Malam itu, kamu orangnya. Apa yang Anda bicarakan? Ini sudah larut. Aku pulang dulu. Jadi Pak Arya sudah punya pacar. Mungkin sebentar lagi jadi istri Pak Arya. Bagaimanapun dia adalah wanita pertama yang masuk Geraha Arunika. Nggak bisa. Pak Arya sudah punya pacar. Ah! Pak Arya, Anda nggak apa-apa? Hati-hati, biar saya bantu masuk ke kamar. Vira, barang yang susah payah ku dapatkan, nggak akan kuberikan ke kamu. Bibi, silakan kembali untuk istirahat. Biar aku yang menjaga Pak Arya. Baiklah, mohon bantuannya. Pak Arya, sebanyak apapun seorang pria minum, dia tetap akan memberikan reaksi. Pokoknya aku harus ciptakan peluang. Nyah dari sini. Pak Arya, Reni, apa yang kamu lakukan di sini? Apa Pak Yusril nggak kasih tahu kamu? Tanpa izin dariku, nggak boleh naik ke lantai 3. Anda minum terlalu banyak. Aku datang karena ingin mengganti pakaian Anda. Tunggu. Kamu ganti parfum. Baunya nggak enak banget. Parfum apa yang baunya seburuk ini? Aku ganti ke parfum bunga lili. Kupikir Anda akan suka. Keluar dari kamarku sekarang juga. Parfum murahan seperti ini, baunya sangat bikin gak nyaman. Dasar orang gila. Jelas-jelas dia punya pacar. Kenapa dia mencium aku? Arya, kamu benar-benar pria brengsek. Dasar Reni. Dia bahkan gak balas pesanku. Aku harus menelponnya. Kenapa hidung pria itu begitu tajam? Parfum apa yang baunya seburuk ini? Aku ganti ke parfum bunga lili. Kupikir Anda akan Keluar suka. dari kamarku sekarang juga. Hmm. Hmm. Halo, Vira. Apa nama sampo dan sabun mandi cair yang kita gunakan sebelumnya? Oh, itu produk dari L'Oreal. Aku mengerti. Halo Reni. Reni? Eh, Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba ditutup? Pak Arya, maaf, aku nggak tahu Anda nggak suka parfum bunga lili. Aku sudah mengubah produk mandi dan sampoku ke yang biasa aku pakai sebelumnya. Aroma ini. Hentikan. Menjauhlah dariku. Apa hari ini Anda punya waktu luang? Ini hari Valentine. Gak ada waktu.
Ah, ah, ah. Hmm, Vira, kamu nggak ke atas? aku naik yang berikutnya saja. Silakan naik duluan. Elevator tertutup, perhatikan keselamatan. Naiklah. Elevator terbuka. Oh, ada telepon. Aku angkat telepon dulu baru naik. Kenapa? Nggak bisa dijawab di dalam elevator. Elevator tertutup, perhatikan keselamatan. Halo? Oh, Reza. Kamu sudah pulang dari perjalanan bisnis ya? Oh, aku sangat merindukanmu. Tampaknya Nona Vira sedang berpacaran. Iya. Ponselku,